Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya.
Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Mulia, kembali kami ada di hadirat-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, dan tenggelam semakin dalam di hadirat-Mu, membuka hati untuk kebenaran firman-Mu. Lalu kami rindu di sepanjang hari hidup kami berjuang terus untuk hidup seturut dengan firman-Mu, supaya kehidupan kami senantiasa ditemukan benar-benar berkenan di hadapan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa kita ditebus dengan darah yang tak bernoda dan tak bercacat. Penebusan itulah yang membuat kita menjadi orang yang dibenarkan, orang yang dipandang benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Sehingga orang-orang yang dibenarkan ini, atau orang-orang yang dipandang benar di hadapan Allah inilah yang akan diterima di dalam kerajaan sorga. Persoalannya adalah selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus terus berjuang, yaitu berjuang untuk hidup sebagai orang-orang yang telah dibenarkan. Itu artinya kita harus menjaga kehidupan kita supaya tidak berbuat salah apapun, tidak berbuat dosa apapun. Seringkali kalau masih ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, ya, masih ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kita harus meminta pengampunan dari Allah Bapa di sorga, lalu kita berjuang untuk tidak berbuat salah lagi. Kita berjuang untuk tidak berbuat dosa lagi, supaya sepanjang hari hidup kita, kehidupan kita tetap ditemukan layak dan berkenan. Nah, saudaraku, kita harus ingat, perjuangan untuk memiliki hidup yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga itu bukan perjuangan yang gampang, bukan perjuangan yang mudah. Dan saya selalu katakan, perjuangan kita untuk mencapai kesempurnaan hidup atau memiliki hidup yang berkenan itu baru berakhir ketika kita menutup mata. Sebab setiap hari kita harus berjuang melawan keinginan-keinginan diri kita sendiri, berjuang melawan hawa nafsu diri kita sendiri yang seringkali masih menguasai hati dan pikiran kita. Dan keinginan diri, hawa nafsu diri itulah yang menjadi musuh terberat di dalam kehidupan kita. Kenapa demikian, saudaraku? Karena keinginan diri dan hawa nafsu diri kita itu selalu dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging. Jadi kalau kita masih tetap hidup mengikuti keinginan diri kita, mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri yang dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging, maka dapat dipastikan kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Ingat, apa yang firman Tuhan katakan harus dijadikan sebagai peringatan keras bagi diri kita sendiri. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 8 ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita masih menuruti keinginan diri, hawa nafsu diri kita, itu berarti kita menarik diri dari keselamatan yang sudah kita terima di dalam Kristus Yesus lewat pengorbanan, lewat penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan tadi sudah saya singgung di awal, kita harus ingat firman Tuhan sudah mengatakan kita ditebus dengan darah yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan penebusan itulah yang membuat kita menjadi orang yang dibenarkan, orang yang dipandang
benar di hadapan Allah, sekalipun saat ini belum benar-benar benar. Kenapa saya katakan sekalipun saat ini belum benar-benar benar? Karena selama kita hidup, kita masih harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, seperti yang firman Tuhan katakan. Mengerjakan keselamatan itu artinya kita harus terus hidup, menjaga kesucian hidup, menjaga kekudusan hidup, tetap hidup di dalam kebenaran dari hari lepas hari, supaya kehidupan kita tidak lagi kehidupan yang sia-sia, tetapi kehidupan yang benar-benar benar. Artinya benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kita harus sadar kita ditebus itu kan dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus 1 ayat 18, ayat 19, firman Tuhan katakan begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Perhatikan ini ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalimat darah yang tak bernoda dan tak bercacat itulah yang sudah saya katakan tadi di awal renungan ini, menjadi sebuah pengantar yang harusnya menyadarkan kita bahwa kita ini orang yang dibenarkan. Kalau sudah dibenarkan, jangan lagi kembali kepada kehidupan yang sia-sia. Kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita, ya. Itu yang firman Tuhan katakan. Jadi kalau kita tahu kita sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, dengan kata lain sudah saya katakan kita menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan, yang dipandang benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Lalu kalau kita tidak berjuang untuk terus hidup benar-benar benar di hadapan Allah, maka itu artinya kita menarik diri dari kasih karunia Allah, menarik diri dari keselamatan yang sudah diberikan oleh Allah Bapa di sorga yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya katakan bahwa kita menarik diri, itu sama juga dengan kalimat ini. Kita mengundurkan diri dari Tuhan. Karena hanya di dalam Kristus kita memperoleh keselamatan. Jadi kalau kita tahu kita sudah menerima keselamatan, bahkan keselamatan yang kita terima itu bukan karena hasil usaha kita, bukan hasil jeripaya kita atau hasil kerja kita. Keselamatan itu pemberian Allah Bapa di sorga, tetapi bukan tanpa konsekuensi. Maksudnya begini, setelah kita menerima keselamatan itu, bukan berarti kita sudah tidak melakukan apa-apa lagi. Saudara perhatikan itu. Setelah menerima keselamatan, kita tahu firman Tuhan mengatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya di sepanjang hari hidup kita harus berjuang. Mengerjakan keselamatan itu sama dengan menjaga hidup kita supaya tidak lagi bercacat, tidak lagi bercela di hadapan Allah. Itulah maksud dari penebusan kita di dalam Kristus, supaya kita memiliki hidup yang benar-benar benar, hidup yang tak bercacat di hadapan Allah. Kita harus selalu ingat, orang yang saat ini berada di dalam Kristus, perhatikan ini, orang yang saat ini berada di dalam Kristus, itu adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Ya, jadi kalau saat ini kita berada di dalam Kristus, kita bersyukur, kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Tetapi kita dipilih
supaya kita memiliki hidup yang tak bercacat di hadapan Allah. Itulah kenapa sebagai orang percaya kita harus berjuang. Di sepanjang umur hidup kita harus terus menjaga kehidupan kita supaya tak bercacat di hadapan Allah. Dan perjuangan ini baru akan berakhir ketika kita menutup mata atau ketika kita mati. Dan tujuan dari perjuangan kita selama kita hidup di dunia ini untuk menjaga kekudusan hidup, kesucian hidup, kebenaran hidup. Tujuannya itu hanya satu, supaya ketika nanti kita berdiri di hadapan pengadilan Kristus, kita dipandang sebagai orang-orang yang dibenarkan. Kita dipandang sebagai orang-orang yang benar-benar serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Saudaraku, itulah kenapa saya seringkali katakan, untuk mencapai kesempurnaan hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, kita harus memilih, menetapkan hati untuk tidak hidup lagi mencintai dunia ini, tidak lagi mengasihi dunia ini, tidak lagi hidup bergaul dengan dunia ini, tidak lagi hidup bersahabat dengan dunia ini. Karena seperti yang firman Tuhan katakan, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Dan orang yang menjadi musuh Allah tidak mungkin diterima di dalam kerajaan sorga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami, menyadarkan kami, supaya kami terus berjuang untuk menjaga hidup ini semakin hari semakin berkenan, supaya pada akhirnya ketika kami menutup mata, kami menjadi orang-orang yang dipandang benar di hadapan Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan kami percaya Engkau akan memberkati kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.